Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Selamat datang dan salam beribadah di PA Permata Online Klasis Pemantang Siantar. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita memulai ibadah kita Permata, dimulai dengan lagu pertama. Sebelum memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu hingga saat ini. Engkau masih memberkati kami di PA ibadah online seklasis Pemantang Siantar. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas waktu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa beribadah dengan secara online ini ya Tuhan. Walaupun dengan secara online ini Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Terpujilah dan termuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di atas itu ampunilah segala dosa pelanggaran kami, karena kami tahu kami manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ini menjadi doa kami ya Tuhan, dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita pembacaan firman pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyi yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani di kebaktian pemuda ini. Biarlah kiranya ya Bapa, segala lagu puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan dan juga menambahkan semangat bagi seluruh permata yang mengikuti kebaktian online ini. Bapa, tibalah saat bagi kami untuk merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkuasalah melalui anak-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya firman yang akan disampaikan dapat mengubahkan hati kami dan mengubahkan kelakuan kami, sehingga di kehidupan kami sehari-hari kami dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, terutama mengasihi sesama kami seturut perintah-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, Shalom, Juwa-Juwa Ahmad Bantakrina. Jadi bersuka cita ya, klasis kita sekalipun di tengah-tengah ada pandemi, Permata masih tetap kreatif untuk menciptakan persekutuan atau kebaktian melalui ibadah online kita ini. Untuk itu kami sebagai pendeta juga bersama dengan seluruh Permata GBKP Rukun Serampah menyapa seluruh teman-teman Permata sekalian. Salam sehat di tempatnya masing-masing dan biarlah kiranya tetap semangat karena masih Permata ya. Jiwa Permata itu harus selalu dikobarkan di dalam hati. Untuk itu, untuk menambah sukacita kita, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, adik-adik Permata sekalian, teks renungan kita Ibrani hari ini adalah bagian dari teks di mana saat itu pembatasan di dalam rumah ibadah. Dulu rumah ibadah itu ada sekat-sekat ya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ada khusus tempat yang memang hanya imam yang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Nah, teks ini disampaikan bagaimana karena ruangan ibadah, ruangan rumah doa sekalipun tidak ada sekat, karena kasih Kristus itu memang untuk menyatukan kita bersekutu langsung dengan Allah. Karena itu teks kita Ibrani hari ini mengajak kita bahwa kematian Yesus di kayu salib sudah menghancurkan pembatas. Jadi kematian Yesus rebahan jalannya sekat-sekat. Sebelum Yesus meninggal itu kan ada pembatas ya. Jadi setelah Yesus meninggal tidak ada lagi pembatasan. Tidak ada lagi ruangan maha kudus atau ruang kudus. Tidak ada lagi ruangan yang khusus hanya imam. Tetapi semua pembatas itu dihancurkan. Hal ini juga ditunjukkan adalah untuk menyatakan bahwa pengorbanan Yesus telah mentahirkan semuanya. Jadi Yesus itu mati untuk melayakkan kita. Nah, itu yang mau disampaikan. Sehingga sebagai orang-orang yang telah menerima karya Yesus itu, bagi kamu ras aku, anak muda, semua teman-teman Permata sekalian ya, jika kita merasa bahwa kita adalah orang yang telah menerima karya keselamatan Yesus itu, ada pekerjaannya yang harus dikerjakan. Nah, jadi sebagai orang yang telah menerima dan mendapat penebusan oleh Yesus, ternyata kita dituntut melakukan suatu pekerjaan, yaitu di ayat 24 dikatakan bahwa dan marilah kita saling memperhatikan. Yang pertama tugas kita adalah memperhatikan. Nah, ternyata memperhatikan ini berarti disuruh kita untuk melihat, tetapi bukan hanya untuk sekedar melihat, tetapi bagaimana kita itu ada aksinya juga. Karena memperhatikan itu bukan sama
seperti hanya melihat ya, itu kan hanya sesaat. Tapi kita disuruh untuk memperhatikan. Memperhatikan adalah sebuah kondisi di mana kita keluar dari diri kita menuju orang lain yang ada di luar diri kita. Dengan kata lain, merendahkan hati, melawan ego, mengesampingkan keinginan, dan melakukannya dengan tulus. Berarti memperhatikan ini ada yang kita lakukan, yaitu keluar dari diri kita sendiri, keluar dari zona nyaman kita. Karena bisa jadi ya, hasil penelitian kita itu tidak seperti yang kita mau. Tapi bagaimana kita melawan itu supaya kita dapat melakukannya dengan tulus, ada aksinya. Memperhatikan juga adalah perintah Allah sendiri. Karena di dalam teks kita tadi langsung disuruh kita untuk saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berarti adik-adik permata ya, tugas kita memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan melakukan pekerjaan yang baik. Nah, seberapa besarkah sudah kita melakukan hal ini? Tema kita tahun ini adalah anak muda menjadi berkat ya. Jadi untuk menjadi berkat itu salah satunya cara yang dapat kita lakukan adalah memperhatikan. Nah, di dalam kata ini saling mendorong dalam kasih. Kasih itu adalah video yang artinya melakukan sesuatu, bukan hanya menyatakan dalam ucapan yang keluar dari mulut kita, tetapi video ini adalah lebih kepada aksi. Makanya dikatakan dalam saling mendorong dalam kasih ada aksi. Adinani naging rusur pengkhotbah senior taya kainina kasih keleng ate. Ketika kita merasakan itu, kita akan ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Maksudnya, sebagai orang yang telah menerima kasih, ada sesuatu yang baik di dalam diri kita untuk kita berikan kepada orang lain. Bahkan di dalam penelitian Amerika dikatakan bahwa ada penelitian tentang cara mendidik anak, ya. Mendidik anak satu dengan perhatian dan satu tidak diperhatikan pasti membentuk karakter yang berbeda. Makanya sebagai orang yang telah menerima kasih, terutama hidup kita hanya karena kasih Kristus, bahkan pembatas sekalipun sudah dihancurkan supaya kita layak menjadi anaknya, itu sudah dihancurkan. Berarti kasih itu harus membawa sesuatu yang baik dalam diri kita. Nah, terkhusus teman-teman permata disuruh untuk memperhatikan dan juga saling mendorong dalam melakukan pekerjaan yang baik. Nah, jadi di dalam persekutuan kita ya, di dalam permata, pasti banyak orang. Seperti kami di Serampah ya, kami memang bukan komunitas yang terlalu besar, tetapi walaupun kami 8-10 jiwa, tapi itu pasti berbagai karakter, berbagai marga, berbagai status pendidikan, ekonomi, hobi, selera, style, semuanya pasti berbeda. Nah, jadi bagaimana kita bisa saling mendorong dalam hal itu ya, padahal kita berbeda. Nah, demikianlah pelangi adik-adik. Pelangi itu dia berbeda warna, tapi justru karena perbedaan warna itulah yang membuat pelangi itu menjadi cantik, membuat pelangi itu menjadi banyak peminatnya. Nah, ternyata Tuhan pun menyatukan kita di dalam satu persekutuan. Kami percaya bahwa permata Serampah Tuhan panggil dalam satu persekutuan. Tuhan ada rencana, ada yang harus dikerjakan permata Serampah. Begitu juga dengan teman-teman permata dimanapun berada saat ini, yaitu untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih tadi. Nah, di ayat 25 dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, jadi situasi pandemi sekarang COVID-19, banyak orang yang terbuai ya, banyak orang yang justru nyaman dengan situasi ini. Kenapa? Karena kita bisa PA, ya suka-suka kita, sambil nge-cafe, sambil di jalan, sambil tiduran, terserah. Ada orang yang sekarang nyaman, tidak ada persekutuan lagi. Nah, COVID ini kan udah mulai menghancurkan persekutuan. Tetapi di sini ternyata sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Kristus, kita dipanggil
dipanggil untuk satu di dalam persekutuan. Ada bukti. Lid kepeken tandana. Kita kalak singgung ngelogan kelam ati Yesus. Lid kita irsada ibas sada persadaan. Maka teks kita sangat tegas menjelaskan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini kalimat infratif ya dia. Janganlah. Ini pasti ada sesuatu yang sangat ditekankan. Jangan sampai meninggalkan. Kalau meninggalkan ada konsekuensi yang akan dilakukan. Jadi kita flashback kehidupan kita. Di saat kita bersekutu dengan teman-teman permata, atau di saat kita tidak tulus, tidak rajin, tutus mengikuti kegiatan-kegiatan permata ini, ada nggak kira-kira perubahan kehidupan kita? Saya bersyukur ya, saya lahir di tengah keluarga yang sangat mengutamakan gereja. Jadi saya itu dari KKR permata selalu dituntut untuk aktif ya. Saya sangat-sangat bersyukur saya pernah menjadi permata. Karena sekarang saya sudah mulia ya. Saya sangat bersyukur pernah menjadi permata. Kenapa? Kita terikat di dalam organisasi kecil. Ternyata ketika kita bertugas, kami dengan mindungi KPRI adik-adik kami, di dalam permata kita berkumpul berbanyak orang. Kita belajar memimpin. Contoh jadi MC ibadah aja. Jadi MC ibadah atau di dalam ruang lingkup lebih besar. Jadi panitia Natal, panitia PA gabungan, panitia klasis, Natal klasis, acara-acara yang lain. Ternyata itu sangat berguna di masa depan kita. Adi pernah kan jadi bendahara permata apa bagai pas pagi kamar dahin masalah keuangan lebih yang kamu bingung. Adi pernah kan jadi ketua permata, mantan ketua permata, memimpin kamu suatu saat tidak bingung. Adi pernah kamu jadi MC permata untuk public speaking dulu, lalu menanamkan. Berarti apa? Hadir dalam persekutuan itu tidak hanya sekedar kita bersama memuji Tuhan, justru diri kita pun diuntungkan di dalam persekutuan. Jadi masih adakah alasan kita untuk malas ya? Harusnya di masa-masa ini kita sangat-sangat rindu untuk saling bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama adik-adik, usahakanlah membuat KTB ya, kelompok tumbuh bersama dalam lingkupan kecil, atau dalam itu pun tidak bisa, usahakanlah untuk tetap membina persekutuan dengan Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini juga kita diajarkan supaya di dalam persekutuan kita hendaklah kasih Kristus yang menyatukan kita ya. Jangan ada perbedaan. Ulali min kita, adi mergagiting saja, adi singgo PNS PNS saja, adi singgo sebaya umurna rasi sebaya saja umurna, adi anak milenial rasi milenial saja. Kami kan sama-sama perumahan kompleks, kami tinggalnya sama aja lah. Yang itu nggak level kami, yang ini nggak begini, yang ini nggak begini. Jangan ada gap di antara kita ya. Tapi eratkanlah kasih kita, saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih supaya persekutuan permata kita dapat menjadi berkat di sekitar kita. Jadi agi-agi kami permata sekali lagi katakan kami tidak namin kam permata, baik ibas keluarga, ibas persekolahan du, ibas pendahindu, ibas gereja, tidak kalian kam permata. Ula kami pagi bikin namdagi umpawe, namdagi erjabu ya kita, makasih bu kita nyarami gereja ida. Minta tolong kita teman-teman tak permata. Irin dia nak kena nak keban min persembahan puji kaya ni dah. Tapi kalau kita aktif di permata, teman-teman kita pasti memikirkan hal itu berbagai. Jadi aku mau mengatakan seperti ini adik-adik. Tahu nggak? Masa permata itu terlalu singkat. Kita sekolah minggu itu ya dari usia bikinlah ya usia 3 tahun sampai usia 17 tahun. Berarti ada 14 tahun ya, 14 tahun masa kita jadi anak sekolah minggu. Masa permata bikinlah 17 sampai 25 tahun. Di Melang kita empau kota kenai. 25 sampai 27 lah kita buat. Berarti 18 sampai 27 tahun. Berarti sekitar 7 tahun ya, 7 tahun. Kita permata 7 tahun. 20 pitudai sehkam pagi 60 tahun kamu yang memberi.
tahun kuda atas kamsa itu. Jadi bayangkan, masa menjadi permata itu hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun, sangat-sangat singkat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sayang sekali kalau ada adik-adik permata yang tidak mengikuti permata atau tidak terus dalam melakukan kegiatan-kegiatan permata. Rugi minakak tadi kapas permata ini. Sebab 7 tahun kemudian kita baca jadi permata. 7 tahun kemudian. Dungai kok jadi murid jadi mau beri kita terima. Ada yang jadi murid jadi mau beri lalu kan bebas. Lalu membaca pagi tete itu gawah-gawah. Ayo mau ngambil tuh pulang jam 12 imis kembali si nelpon. Gua kalau nggak boleh. Adik permata kita terpermak tapi mak kami ngumpul bentar ya sama teman-teman kami. Lain berapa? Adik mau jadi murid ya kau lalu belum sempat. Makanya kaya. Mari hadirilah persekutuan permata kita dengan penuh sukacita ya dan saling mengasihi. Hapuskan jarak, ibas membina persekutuan ini adik-adikku seperti kata ilustrasi yang sering kita dengar ya, pakailah mata lebah, jangan mata lalat. Adik mata lebah ini ada kamu, dia melihat yang baik, dia melihat bunga. Kalau mata lalat ya, dia melihat sampah. Jadi kenapa persekutuan kita itu tidak asik, garing? Karena mungkin ada beberapa orang yang melihat keburukan orang, kejelekan seseorang, tapi jadilah lebah yang melihat kelebihan dan kekuatan teman kita untuk saling menguatkan di dalam persekutuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk renunganmu. Terima kasih untuk boleh mengingatkan kami bahwa kematian Yesus telah mentahirkan kami dan pembatas di dalam rumah ibadah telah dihancurkan. Maka dari itu ajari kami Tuhan untuk tetap saling mendorong di dalam kasih, tidak membangun sekat-sekat antara kami, status, ekonomi, beru, merga, pekerjaan. Tapi biarlah kami saling memperhatikan satu dengan lainnya dan saling mengingatkan di antara permata. Karena masa-masa permata adalah masa sukacita dan masa berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi persembahan kita diangkat dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mengangkat persembahan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk mengumpulkan persembahan kita bernyanyi yang ketiga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih yang Tuhan berikan, di mana Bapa sendiri yang menjadi teladan kasih bagi kami, yang telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa telah mengajarkan kami untuk mengasihi. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami, teman-teman kami permata dan juga di sekitar kami, sehingga melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan permata, GBKP memuliakan nama Tuhan, terkhusus Bapa seluruh permata
GBKP Klasis Pematang Siantar. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan untuk saling mengasihi, terkhusus di dalam persekutuan di rumpun-rumpun kami ya Tuhan. Ajari kami Bapa di dalam kepelbagaian kami mampu menjaga persekutuan kami, dan kami mencintai persekutuan kami, karena kami tahu Bapa lah yang memanggil kami untuk bersatu di dalam persekutuan ini. Mampukan kami Tuhan untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan juga saling menasihati di dalam persekutuan kami, supaya sesama kami permata juga Bapa di dalam tingkah laku kami adalah perbuatan yang terpuji, menyenangkan hati orang tua kami, menyenangkan hati orang-orang yang berada di sekitar kami, terkhusus menyenangkan hati Tuhan. Mampukan juga kami ya Tuhan, seluruh anak-anak permata yang terkadang Bapa di masa muda kami terlalu dikuasai oleh keegoisan kami. Tetapi Bapa ternyata sebagai orang yang telah menerima kasih, kami harus memberi diri kami, dan untuk bisa memberi diri kami harus merendahkan hati kami dan merasakan bahwa kami juga tidak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami supaya kami tidak sombong, tidak egois, dan juga tidak angkuh, tetapi ajari kami Bapa untuk menjadi permata yang mampu membawa berkat sesuai dengan tema tahun gereja tahun ini. Anak permata menjadi berkat bagi sekitarnya. Tuhan, untuk menjadi berkat kami butuh kuasa-Mu, kami butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya kami juga di dalam pergaulan kami, perkataan kami, persekutuan kami ini boleh menjadi berkat. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa untuk seluruh pengurus permata, baik di tingkat rumpun, sektor, begitu juga di klasis. Tuhan memberkati, Tuhan yang memanggil kami untuk menjadi pengurus. Tuhanlah kiranya yang memampukan kami untuk melaksanakannya. Bagi yang sudah dimisioner dan juga yang pengurus yang baru terpilih, mampukan kami ya Tuhan, supaya Bapa di dalam kepengurusan kami ini juga Tuhan, kami menjadi permata yang kreatif, inovatif di dalam memajukan persekutuan kami. Sekalipun banyak tantangan Bapa, tapi kiranya Tuhanlah menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, di tengah-tengah pandemi virus corona yang tak kunjung berlalu, biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk menjaga diri kami dan juga menjaga protokol kesehatan. Sekalipun Tuhan di dalam situasi ini kami tidak dapat bersekutu karena masih ada anjuran untuk tidak mengumpulkan massa, tetapi ajari kami Bapa untuk selalu menjaga hubungan kami dengan Tuhan, untuk menjaga syafaat kami dengan Tuhan, supaya Bapa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memimpin kami di dalam bertingkah laku dan menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus juga Bapa, hari ini kami berdoa untuk Permata Serampah. Terima kasih Bapa untuk adik-adik yang telah memberikan hati untuk melayani hari ini, pemusik, song leader, MC yang berada di balik layar rekaman ini juga Tuhan. Tuhan memberkati supaya kiranya juga Permata Serampah semakin sehati sepikir, semakin mencintai persekutuannya dan juga saling mengasihi dan memperhatikan. Mampukan adik-adik kami ini Tuhan untuk tetap menjaga diri di tengah-tengah situasi ini juga, dan juga menjadi permata yang menjadi berkat di tengah-tengah gereja GBKP Serampah. Beri kami kesehatan Bapa, supaya kiranya di hari-hari berikutnya juga kami boleh untuk melayani Tuhan. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami, berkati supaya persembahan kami ini juga boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga boleh berguna untuk mendukung pelayanan kami di kategori yang permata. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami melayani. Berkati kami Bapa, jauhkan kami dari segala yang tidak baik, dan Tuhanlah kiranya yang menuntun kami dalam perjalanan masa muda kami, supaya kami boleh melakukan masa muda kami seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkarkan janji kepada anaknya yang percaya. Setiap menit, setiap detik, setiap saat, dan setiap waktu, Tuhan selalu menguatkan dan memampukan kita kepada anaknya yang lemah. Dan bagaimanapun, hidup ini adalah kesempatan. Marilah kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan.
kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di hari ini Engkau telah menutup ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau telah memulai ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan atas semua firman-firman yang Tuhan berikan melalui pembacaan firman yang sudah dibacakan tadi ya Tuhan. Kiranya menjadi penguat kami, mengingat kami setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita menyanyi, Bapa terima kasih. Acara ibadah permata kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Salam permata, Tuhan memberkati.